Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alayah wallahu a'lam bimuradih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja dan anak-anak yang saya hormati dan Allah muliakan. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berhenti. Allah memberikan nikmat kepada kita, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu semua harus kita syukuri agar hidup kita menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan, hari ini tanggal 16 bulan 1 2024, masih di bulan pertama di tahun 2024, pertengahan, tepatnya di tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Rajab, bulan salah satunya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, 4 bulan hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang mana baginda Rasulullah SAW menjelaskan salasun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban, yang mana bulan yang dimuliakan itu 4 bulan penjelasan baginda Rasulullah SAW, yaitu dzul qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab Mudhar, yang terapit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Marilah tentunya kita semua, saya secara pribadi berwasiat untuk diri saya pribadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Bahkan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa yang beramal soleh di bulan ini Allah akan lipat gandakan pahalanya melebihi dari bulan-bulan selain bulan ini, bulan yang dimuliakan ini. Dan begitu pun bagi seorang yang berlaku maksiat, naudzubillah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terjaga dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan, khususnya di bulan yang mulia ini. Hadirin jamaah salat duhur yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara kemuliaan, Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita banyak memberikan arahan. Di antaranya ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan berbagai kemuliaan. Apa di antaranya? Kita membahasnya yang ringan-ringan saja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah akan memberikan kemuliaan yang pertama bagi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu, makanya yang pertama yang akan sampaikan untuk tadzkirah diri saya pribadi. Yang pertama, agar kita mendapatkan kemuliaan dari amal soleh yang kita lakukan,
jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal demikian? Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kami akan menambah bagi hamba-hamba yang bersyukur. Lantas bagaimana bentuk aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu usia kita, baik itu kesehatan kita, baik itu rezeki kita, marilah dengan kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita tersebut, manfaatkanlah itu semua untuk tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bagaimana mencontohkan dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayatnya, baginda Rasulullah SAW pernah beribadah di malam hari, ibadah salat sunnah, saking bacaannya panjang sampai di dalam riwayat tersebut Siti Aisyah menginformasikan kakinya keras atau bengkak. Lantas setelah selesai salat, Siti Aisyah bertanya, wah ya Rasulullah, engkau ini udah dijamin masuk surga. Engkau ini udah dimaksum, diampuni dosa yang terlalu baik, dosa yang akan datang. Tapi bagaimana kalau bahasa saya pribadi ya? Engkau begitu beribadah semaksimal mungkin kepada Allah. Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, salahkah aku bila aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Aplikasi rasa syukur kita kepada Allah, Rasulullah SAW mencontohkan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan tambah ibadah, bukan sebaliknya. Ketika kita diberi kenikmatan malah lalai, naudzubillah. Inilah salah satu yang harus terus kita pelajari, harus terus kita amalkan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, agar kita menjadi pelaku-pelaku hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga Allah menambah kemuliaan kepada kita lewat apa? Lewat tambah nikmat tersebut. Terkadang kita berpikir tambah itu 2 jadi 4, ternyata tidak demikian hadirin. Ketika kita bersyukur Allah tambahkan itu, bisa saja nilainya tetap, tetapi Allah tambah keberkahannya. Ketika punya rezeki berkah, ketika punya anak-anak kita berkah, ketika usia berkah, insya Allah itulah yang menjadikan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang bisa mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti meminta kepada Allah, karena doa tersebut merupakan suatu ibadah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir, surat ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di situ Allah memerintahkan untuk berdoa, dan pasti Allah akan mengabulkan doa kamu. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabbar yang Allah muliakan, iblis saja punya permintaan kepada Allah, ya Allah, berilah aku tempo, berilah aku usia yang panjang, aku yang akan menyesatkan umat Nabi Muhammad. Allah kabulkan. Apalagi kita umat yang beriman. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Oh, doa kita belum dikabul. Oh, doa kita tidak dikabul. Sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada beberapa hal, di antaranya 3 tingkatan. Yang pertama, ada sebuah doa yang langsung cash dibayar oleh Allah, yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu. Dan ada yang kedua, Allah tunda dan Allah ganti dari musibah, dari bala, dari bahaya. Itu wasilah doa yang kita panjatkan. Hanya Allah yang tahu kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga, ketika doa belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, melainkan Allah tunda untuk menjadi amal soleh bekal kita di akhirat nanti. Pada prinsipnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Dan doa tersebut merupakan ibadah bagi kita sebagai seorang muslim. Hadirin,
Jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang Allah muliakan. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaannya? Allah akan berikan salah satunya ketenangan dalam jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat ke-28, di akhir ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan berupa ketenangan jiwanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara ketenangan, banyak orang yang salah kaprah, salah jalur. Ketika punya kekayaan, maka dengan kekayaan tersebut untuk meraih ketenangan, kebahagiaan. Ternyata Allah jauh-jauh hari telah memberikan nasihat kepada kita. Banyaklah zikir kepada Allah agar hatimu menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatimu akan diberikan ketenangan. Merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang berzikir, bagi hamba-hamba yang mengingat Allah. Bahkan sebaliknya, bagi seorang hamba yang berpaling dari ingat kepada Allah, bagi seorang hamba yang lalai ingat kepada Allah, lalai melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah juga kasih penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi selain Allah akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, bagi hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah, berupa ketenangan dalam jiwanya, dan Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang lalai dari itu semua. Apa? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, lalai kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya Allah akan menimpakan kepada orang tersebut kehidupan yang sempit. Bahkan bukan itu saja celakanya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan mengumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ada dua kerugian hadirin. Ketika kita jauh dari ingat kepada Allah, ketika kita lalai kepada Allah. Apa? Yang pertama, akan ditimpakan kehidupan yang sempit, jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Dan kerugian yang kedua, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Padahal waktu di dunia melihat, na'udzubillah. Itulah salah satu. Marilah kita sekuat tenaga kita untuk senantiasa beramal. Jangan sampai kita berhenti untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah. Karena di balik itu semua Allah akan memberikan kemuliaan, salah satunya ketenangan kepada jiwa kita. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang Allah muliakan. Yang keempat, amalan yang bisa mendatangkan kemuliaan adalah jangan berhenti mencari ilmu. Tadi disampaikan barang siapa yang dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini benar sekali. Salah satunya ketika kita tidak pernah berhenti menuntut ilmu, maka Allah janjikan kemuliaan apa? Di dalam surat Al-Muzadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagi para pelaku penuntut ilmu, Allah akan berikan kemuliaan, di antaranya apa? Yarfa'. Allah akan mengangkat derajat. Setelah kita mempunyai iman kepada Allah, landasilah iman tersebut, aplikasikan, jalankan iman tersebut dengan memberatkan dalam hati, melakukan setiap perintah Allah,
Di antaranya menuntut ilmu itu bukan suatu perintah. Allah berikan kemuliaan apa? Allah akan angkat derajatnya bagi para pelaku, para hamba-hamba yang senantiasa tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Karena bisa sangat logis hadirin, bahwa barang siapa yang berharap kehidupan dunia dan akhirat, maka hiasilah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagai salah satu contoh hadirin, besi di kita, seandainya kemampuan kita baru sebatas membuat pedang, baru kemampuan membuat cangkul, maka harganya seharga pedang ataupun cangkul. Tapi lihatlah biji besi atau besi, ketika dibawa di Jepang, ketika dibawa di Eropa, dijadikan sebuah mobil, bahkan bisa sekelas mobil mewah, bisa seharga sebanding seharga rumah. Itu diakibatkan apa? Itu salah satunya karena ilmu lah yang membuat manusia menaikkan derajat. Lebih-lebih ilmu agama. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa cerdas, untuk senantiasa pintar mencari ilmu. Agar apa? Agar mendapatkan kemuliaan. Bukan hanya saja di dunia, akan tetapi kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang sama-sama Allah muliakan. Yang terakhir, karena keterbatasan waktu, amalan yang bisa meraih atau mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah jangan berhenti untuk memohon ampun kepada Allah atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena tatkala kita mendapatkan ampunan dari bos kita saja, dari pemimpin kita saja, bahkan dari teman, bahagianya kita. Bagaimana ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu tidak akan terhingga. Oleh sebab itu, amalan yang akan mendatangkan keberuntungan, kemuliaan adalah bagi kita sebagai seorang muslim, jangan pernah berhenti untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar, untuk bertaubat. Kenapa? Karena kita manusia, tidak maksum, pasti banyak kesalahan. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amalan yang akan mendatangkan kemuliaan seorang muslim, jangan pernah berhenti untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena sebesar dosa apapun yang kita lakukan, seandainya kita bertobat di sisa umur kita, kita memohon ampun kepada Allah, kita menghentikan maksiat yang kita lakukan, Allah Maha penerima tobat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya apa? Orang-orang yang senantiasa melakukan fahisyah, kekejian atau dolim terhadap dirinya, maka fastaghfaru, perintah Allah, mohon ampunlah kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, karena Allah Maha Pengampun. Oleh sebab itu, amalan istighfar ini sangat baik untuk dilakukan. Bahkan salafus saleh senantiasa mengamalkannya. Baginda Rasulullah SAW selalu beristighfar. Dalam satu riwayat sehari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Itu seorang nabi yang dijamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya. Kita umat Nabi Muhammad belum ada jaminan masuk surga, dosa belum tentu diampuni, amalannya masih banyak lalainya. Naudzubillah. Mudah-mudahan dari yang tadi saya sampaikan, idealnya semuanya bisa kita lakukan, tapi paling tidak salah satunya jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kemuliaan kepada kita. Allah senantiasa menolong kita, memudahkan dalam ketaatan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya semata-mata hanya kehilapan saya, mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.